Halo teman-teman, salam sehat selalu buat kita semua. Senang kita bisa jumpa kembali dengan saya Bli Gdeka. Teman-teman, ada yang bertanya ke saya, Bli, apa kegiatan pasca pemulihan ya sehingga dapat menolong lebih cepat pulih? Ya, ini pertanyaan yang saya temukan di kolom komentar dan saya pikir ini bagus sekali pertanyaannya. Nah, teman-teman, hal ini sangat penting ya. Apa kegiatan kita di masa-masa pemulihan itu akan menentukan bagaimana perkembangan ya pemulihan kita, bagaimana perkembangan kesembuhan kita. Ya, pengalaman saya dulu ketika sudah mulai membaik ya, saya melakukan berbagai aktivitas ya untuk menunjang pemulihan saya dan itu sangat menolong. Kalau seandainya waktu itu saya masih tidur-tiduran, masih tidak membuat sebuah perubahan, mungkin saya masih tetap sama mungkin saya masih tetap sama seperti sebelum-sebelumnya, mungkin belum sembuh seperti sekarang ini. Nah, ada beberapa hal yang saya lakukan ya untuk menunjang pemulihan saya sehingga pemulihannya mungkin dapat dikatakan cepat ya, cukup cepat. Setelah saya mulai membaik itu, saya mulai melakukan aktivitas-aktivitas dan saya rasa pemulihan saya itu hanya beberapa bulan saja sudah bisa normal lagi. Langsung saja, ada beberapa hal. Yang pertama adalah pastinya olahraga. Nah, olahraga teman-teman, untuk menolong kita bisa cepat pulih, kita harus olahraga. Karena ini penting, dengan olahraga tubuh kita akan fit. Ya, tubuh kita akan lebih bugar. Kalau tubuh kita bugar, kita rasa nyaman, pasti kita akan mulai berani untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah tentunya ya. Jadi olahraga mulai dari yang ringan-ringan, sesuaikan dengan keadaan kita ya, sesuaikan dengan situasi kita. Jangan dipaksa langsung olahraga yang berat. Kalau masih keliengan ya jangan lari teman-teman, jalan saja dulu misalnya seperti itu. Kalau masih rasa agak muter-muter kepalanya ya, masih agak berat ya, jangan dipaksa dulu yang berat-berat. Mulai tapi tetap ya. Saya ingat sekali langkah pertama saya itu hanya 10 meter teman-teman. Dari depan rumah sampai depan rumah tetangga sudah pulang lagi. Karena sudah rasanya puter-puter ya. Jadi pusing ya, keliengan langsung kambuh ya. Tapi tidak apa-apa. Besoknya saya latih lagi, besoknya saya latih lagi, sampai akhirnya saya bisa 100 meter, 200 meter, sampai akhirnya keliling perumahan kurang lebih ya 1 kilometer ya. Dan itu saya lakukan setiap hari teman-teman ya, kadang pagi, kadang sore ya, saya ingat sekali itu. Nah, dari situ saya merasa mulai fit ya, setelah mungkin 1 bulan itu rasanya badan tuh lebih fit ya, karena mulai keluar keringat. Karena sebelumnya kalau keluar keringat tuh pasti keringat dingin rasanya. Tapi karena sudah biasa dengan keluar keringat, jadi tidak ada masalah lagi ya. Kalau sebelumnya berkeluar keringat sedikit tuh rasanya sudah nggak enak ya. Tapi karena sudah sering saya olahraga ya, keluar keringat tuh sudah seperti normal seperti sebelumnya. Nah, jadi itu pertama, lakukan olahraga ya. Yang kedua teman-teman, mulai lakukan aktivitas-aktivitas normal. Misalnya teman-teman kegiatannya apa ya, mulai lakukan itu ya. Misalnya teman-teman seorang pedagang misalnya ya, mulai beraktivitas kembali ke toko, ke lapak atau kemana, mulai beraktivitas seperti semula ya, walaupun mungkin belum bisa normal ya. Jadi saya dulu ingat sekali itu, karena tidak ada pekerjaan ya, karena waktu itu sakit parah dan kehilangan pekerjaan. Akhirnya saya daftar Gojek teman-teman. Jadi singkat cerita, setelah saya tadi latihan berolahraga itu, saya merasa badan saya fit. Jadi saya mulai coba lagi naik kendaraan ya, saya belajar lagi naik sepeda motor. Karena sebelumnya sudah sampai tidak bisa naik sepeda motor, saya coba lagi belajar sepeda motor. Ya sama, hanya berapa meter dulu, mungkin 100-200 meter, pulang lagi ya. Akhirnya berani saya keluar perumahan mungkin untuk belanja, tapi tidak berani jauh.
Ya akhirnya saya coba terus, akhirnya berani ke kota. Ya, tapi awalnya masih didampingi oleh istri ya, nggak berani bawa sendiri. Ya, awalnya didampingi istri, jadi tapi saya sudah bawa ke kantor juga diantar atau kemana kegiatan-kegiatan itu diantar oleh istri. Ya ada kegiatan apa, istri yang antar. Tapi saya sudah belajar naik. Ya diantar artinya istri saya yang dibonceng gitu ya. Jadi kalau saya rasa tidak nyaman, ya saya langsung berhenti. Dan singkat cerita, karena tidak punya pekerjaan ya waktu itu ya, jadi saya jadi Gojek, ya, jadi Gojek, mendaftar di Gojek dan diterima dan saya mulai kerja. Tapi saya tidak paksa diri saya. Jadi setiap perasaan tidak nyaman saya berhenti. Jadi misalnya saya dapat satu trip, ya setelah itu saya matikan aplikasi, saya berhenti, saya istirahat. Nanti sudah lebih nyaman saya hidupkan aplikasi lagi. Ya, begitu terus teman-teman. Tapi itu sangat menolong. Dalam waktu 2-3 bulan saya sudah bisa normal naik sepeda motor. Ya, sudah tidak rasa keliengan lagi, tidak rasa oleng lagi. Ya, jadi lakukan aktivitas-aktivitas yang normal. Ya, mungkin kembali kegiatan-kegiatan semula sehingga percaya diri kita meningkat teman-teman ya. Tadi dengan olahraga kan badan kita jadi fit ya, kita lagi jadi punya kepercayaan diri. Nah tingkatkan dengan apa? Dengan melakukan aktivitas-aktivitas ya. Tapi kembali harus mulai dari yang mampu dulu. Jangan dipaksa ke aktivitas yang berat ya. Mulai dari aktivitas-aktivitas yang ringan, kemudian tingkatkan sampai normal. Ya, bahkan saya rasa setelah saya pulih itu kondisi saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena dulu berat badan saya kan terlalu ya, mungkin dapat dibilang hampir obesitas sebelumnya itu ya. Karena lebih dari 100 berat badan saya. Nah, ketika saya mulai membaik, berat badan saya juga naik. Ya, ketika saya mulai olahraga, berat badan saya mulai naik. Dan saya ingat sekali waktu itu di angka-angka 70 tuh saya rasa badan saya enak sekali. Ya, saya lebih baik rasanya bahkan dari sebelumnya. Nah, yang ketiga teman-teman, apa yang saya lakukan untuk mempercepat pemulihan saya? Aktivitas apa? Nah, saya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, itu yang bagi saya sangat menolong. Ya. Jadi teman-teman, penyakit ini seperti yang saya katakan di video yang lain adalah tidak sepenuhnya buruk. Ya. Justru menolong kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kadang dulu saya lalai berdoa kurang, mungkin membaca kitab suci juga kurang, ya sehingga ya kurang ya iman tuh kurang teguh lah gitu ya, sehingga kena kecemasan sedikit langsung goyah ya gitu ya. Nah tapi sejak saya sakit itu saya lebih lagi belajar lebih lagi mendekatkan dengan Tuhan ya lewat doa-doa, sembahyang, ibadah apapun itu teman-teman. Jadi lebih dekatkan diri sama Tuhan. Jadi kegiatan saya rutin, bangun pagi saya berdoa, saya baca ya kitab suci saya ya. Dan juga ada waktu senggang saya lakukan hal itu, dan malam sebelum tidur juga ya kembali melakukan hal itu. Karena apa? Itu sangat menolong. Bahkan saya sudah cerita di salah satu video bahwa hal yang membuat saya semangat adalah ketika saya menemukan satu kebenaran di dalam kitab suci saya yang mengatakan bahwa saya itu adalah pribadi yang berharga dan saya disertai oleh Tuhan. Jadi saya tidak takut. Dulu saya kemana-mana takut ya, tetapi setelah saya belajar kebenaran itu dan saya ingat terus kebenaran itu, ya rasa takut itu hilang. Ya, bahkan sekarang mau kemana saja gaskan teman-teman ya. Jadi nggak perlu takut. Karena apa? Karena saya ingat bahwa ada pribadi ya yang tidak kelihatan tetapi dia mengasihi saya, yaitu Tuhan yang selalu beserta dengan saya. Oke teman-teman, ini 3 hal ya yang paling utama yang saya lakukan dalam masa pemulihan. Aktivitas-aktivitas
yang menunjang saya bisa lekas pulih, bahkan bisa normal seperti sekarang ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video-video yang lain. Salam sehat selalu bagi kita semua. Semangat!